Oke, insyaallah Zaka pada kesempatan kali ini akan membacakan ayat Al-Quran yang insyaallah akan membawakan surat Ibrahim ayat 24 sampai akhir atau ayat 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha'. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabilihi qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khilal. Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها innal insana lazalumun kaffar wa idh qala ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni
أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Oke, bismillah. Pertama, kenapa Zaka milih surat Ibrahim ya? Karena surat Ibrahim juga termasuk surat yang
favorit buat zakah. Kemudian juga waktu ketika menghafal surat Ibrahim ini termasuk surat yang mudah lah buat dihafal. Alhamdulillah gitu. Kemudian dari surat Ibrahim ini juga banyak akidah-akidah kita yang perlu mungkin kurang lurus gitu. Sehingga ketika kita membaca surat Ibrahim ini, kemudian juga melihat tafsir dan juga terjemahannya, itu membuat akidah kita seperti ini gitu, membuat keimanan kita bertambah gitu. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui ya, bahwa bapaknya akidah itu adalah Nabi Ibrahim lah, yang beliau ini sampai berdebat dengan para raja, sampai beliau dibakar, tetapi beliau masih teguh dalam keimanannya. Oleh karena itu Allah mengagungkan Nabi Ibrahim dengan menyebut namanya di dalam Al-Quran, bahkan dinamakan juga sebagai surat. Oke, mungkin Zaka sedikit membacakan intisari terkait surat Ibrahim ini. Silakan Zaka. Jadi yang tadi kan Zaka baca alam tara kaifa daraballah di ayat 24 sampai ayat 25 lah. Nah, pada ayat ini Allah itu berbicara gitu kepada kaum muslimin dan juga yang lainnya, bahwa apakah kamu melihat gitu bahwa Allah telah memberi umpama kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke atas. Nah, dalam tafsirnya itu di mana alam perkataan yang baik ini adalah perkataan la ilaha illallah, dan kemudian ini diperuntukkan untuk orang beriman, yang dimana dengan kalimat la ilaha illallah ini maka akarnya itu akan kuat tertancap dalam hati kita, dan amalan kita sampai ke atas menjulang ke langit. Kemudian tu'ti ukulaha kullahini bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthal lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Yang dimana dalam ayat ini Allah berbicara tentang pohon yang ada di surga, dan juga memisalkan perumpamaan sebagai orang yang beriman dan bermanfaat untuk orang lain. Yang dimana tu'ti ukulaha, yang dimana kalau pohon surga itu dia memberikan segala apapun yang diminta gitu, yang buahnya itu bisa dinikmati oleh semua orang. Nah, tetapi ini juga sebagai contoh bagi kita bahwa orang yang muslim itu adalah orang yang ibaratnya dia bermanfaat bagi orang lain. Nah, Rasulullah mengibaratkan pohon yang baik ini seperti pohon kurma, yang dimana semuanya bermanfaat, baik akarnya, pelepahnya, kemudian buahnya, kemudian batangnya, daunnya, semuanya bermanfaat untuk orang lain. Kemudian Allah juga menyinggung tentang orang-orang kafir, yang dimana kamathalu khabithatin ijatusat, yang dimana akarnya itu udah dicabut gitu, karena kalimat la ilaha illallah nggak ada dalam dirinya, sehingga dia tidak mempunyai hujah yang kuat atau alasan yang kuat, sehingga semua argumentasinya lemah, dan amalannya tidak sampai ke langit atau ke Allah. Kemudian di ayat selanjutnya ada yusabbitullahu alladziina amanu bil qauli tsabit, dan seterusnya. Itu Allah bercerita tentang orang-orang yang beriman, yang pada di dunianya terdahulu dia beriman kepada Allah, mengamalkan amalan soleh. Kemudian Allah bantu perkataannya ketika di dalam kubur. Makanya kita semua bisa semoga bisa insyaallah menjawab pertanyaan dari malaikat, seperti man rabbuka, madinuka, manabiyuka. Itu adalah perkataan-perkataan atau pertanyaan yang mungkin telah kita ketahui dari SD. Tapi sebenarnya pada hakikatnya, pada kenyataannya tidak semudah itu untuk diucapkan. Sesungguhnya ucapan itu akan keluar, atau jawaban itu akan keluar dari dalam diri kita ketika kita beramal soleh. Nah, ketika kita tidak beramal soleh di dunia, maka kita seketika itu lupa ketika di dalam al-kubur, malah berkata, aku tidak tahu, aku tidak tahu, seperti itu dalam hadis. Oleh karena itu Allah mensabitkan atau menancapkan keimanan kepada orang beriman, sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Nah, kemudian Allah juga memberi kita suatu pertanyaan, yaitu pernah nggak sih kalian melihat gitu bahwa ada segelintir orang yang merubah atau menukar nikmat Allah dengan kekufuran. Nah, ini permisalan dalam tafsirnya itu tentang kaum kafir Quraisy, yang dimana sekelilingnya udah banyak orang yang beriman, tapi mereka menukarkan itu untuk dunianya, sehingga mereka tidak beriman. Kemudian mereka memang dapat dunia tapi tidak beriman, sehingga mengganti nikmat Allah dengan kekufuran. Kemudian di mana sih tempat mereka gitu? Sesungguhnya tempat mereka itu jahannam yaslaunaha. Tempat jahannam adalah tempat tinggal mereka gitu. Wa bi'sal qarar, dan seburuk-buruk tempat menetap gitu. Kemudian wa ja'alu lillahi andada liyudillu an sabili.
Kemudian Allah juga ketika ada orang yang menukarkan kenikmatan dengan kekufuran, maka kata Allah, yaudah senang-senang aja di dunia, sesungguhnya tempat kembali kamu pasti neraka. Seperti itu. Nah, kemudian di ayat selanjutnya Allah memerintahkan kita orang-orang beriman untuk menunaikan sholat, kemudian berinfak, baik itu ditampakkan ataupun disembunyikan. Nah, kenapa gitu? Karena infak ini pada surat Al-Munafiqun itu dijelaskan gitu bahwa orang-orang yang ketika di akhirat nanti yang amalannya kurang, maka akan berkata kepada Allah, ya Allah kembalikanlah aku, fa'asaddaqu wa aku minas shalihan wa aku minas shalihin, sehingga aku bisa berinfak dan menjadi orang-orang soleh. Nah, di ayat itu orang yang menyesal tersebut tidak berkata fa'usalli atau fa'asumu, tapi bilangnya fa'asaddaqu. Tidak berkata, ya Allah kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa sholat, ya Allah kembalikan aku di dunia supaya aku bisa zakat atau berpuasa. Enggak, tapi yang dikatakan adalah supaya aku bisa bersedekah. Itu pentingnya sedekah. Kemudian Allah juga di ayat selanjutnya memuji dirinya dengan menciptakan langit, bumi, kemudian juga menurunkan hujan, kemudian juga mengeluarkan buah-buahan yang sebagai rezeki kita, kemudian sampai Allah menaklukkan matahari dan juga bulan untuk kita. Dan itu semua Allah kasih wa atakum min kulli sa'altumu, yang dimana Allah akan memberikan apa yang kita minta gitu. Dan ketika kita menghitung nikmat Allah, maka niscaya nggak akan bisa gitu. Sesungguhnya manusia itu adalah orang-orang yang zalim juga kufur. Nah, kemudian nih di selanjutnya ada cerita Nabi Ibrahim, yang dimana pada ayat ini Nabi Ibrahim itu berdoa supaya dijadikan Mekah itu tempat yang aman, dan juga beliau meminta kepada Allah supaya menjauhkan dirinya dan juga keturunannya daripada menyembah berhala. Kemudian Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Kenapa sih minta dijauhi dari berhala? Karena berhala itu membuat manusia-manusia itu tersesat gitu. Nah, tapi setelah itu Ibrahim berpasrah diri, kemudian beliau berkata, sesungguhnya barang siapa ketika hamba-hamba yang memang mereka hamba-hambamu yang memang mengikutiku, maka sesungguhnya fa innahu minni, sesungguhnya dia adalah golonganku. Adapun mereka-mereka yang membangkang, fa innaka ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun. Nah, ini juga pernah dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam ketika para pengikutnya itu sudah banyak yang kafir. Kemudian Nabi Isa berkata, ya Allah, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk, jikalau engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka itu adalah hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Adapun kalau misalnya engkau memaafkannya, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memaafkan lagi maha penyayang. Nah, kemudian Rasulullah itu menangis gitu, berdoa sampai beliau terisak-isak gitu, sehingga Allah mengutus malaikat Jibril untuk bertanya, yang dimana sebenarnya Allah udah tahu, tapi memang ini sebagai supaya kita lebih memahami hadis gitu. Kemudian Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad kenapa menangis, sehingga disampaikanlah apa yang telah ditangisi oleh Nabi Muhammad, kemudian sampai ke Allah. Kemudian Allah berkata, ya wahai Jibril, sampaikanlah kepada Muhammad bahwasanya aku tidak akan mengecewakan umatmu. Yang artinya sebenarnya Allah itu maha pengampun, tinggal kitanya aja mau meminta maaf kepada Allah, bertaubat apakah tidak. Kemudian dilanjutkan lagi, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in, yang dimana ketika itu Nabi Ibrahim itu telah menikah dengan Siti Hajar. Nah, pada saat itu di Mekah itu memang nggak ada ini kan, sebagaimana telah kita ketahui lah bahwa Mekah itu atau Arab itu adalah negeri yang tandus, yang mungkin susah banget untuk bercocok tanam lah. Kemudian tapi Nabi Ibrahim ini nggak mau putus asa. Beliau tahu kalau beliau punya Allah gitu. Selama ada Allah dan juga berdoa, pasti akan Allah kabulkan. Kemudian Nabi Ibrahim meminta supaya istrinya dan juga anaknya, yaitu Siti Hajar dan juga Nabi Ismail, untuk dijaga oleh Allah. Nah, kemudian inda baitikal muharram, ini adalah ketika Mekah itu sudah dibangun, Ka'bah itu sudah dibangun. Nah, tapi ayat sebelumnya itu waktu itu belum ada pembangunan Mekah, masih ada cuma pondasinya doang yang telah ditanam oleh Nabi Adam. Nah, kemudian
Rabbana liqimus shalah, supaya mereka atau keturunanku itu mendirikan salat gitu. Faj'al afidatan minan nas. Nah, di sini ada yang menarik sebenarnya, gara-gara kata minna. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim, dan jadikanlah hati-hati sebagian manusia cenderung. Nah, seandainya Nabi Ibrahim tidak melafazkan lafaz minna, yaitu yang artinya sebagian manusia, niscaya semua orang dari agama manapun, dari kalangan manapun akan cenderung hatinya kepada Islam gitu. Akan tetapi Nabi Ibrahim hanya menyebutkan sebagian, yang artinya orang-orang beriman dan orang Muslim. Kemudian warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun, dan rezekikanlah kepada mereka buah-buahan supaya mereka bisa beribadah atau mempunyai kekuatan untuk beribadah. Kemudian Nabi Ibrahim juga berserah diri kepada Allah, bahwasanya Allah tahu apa yang aku doakan, Allah tahu apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku nyatakan. Wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi fala fis sama. Ini termasuk juga akidah bahwa meyakini bahwasanya Allah mengetahui apapun yang ada di bumi dan juga di langit. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah bahwasanya dalam umur beliau yang sudah tua, beliau masih dikaruniai 2 orang anak, yaitu Ismail dan Ishak. Inna rabbi lasami'ud du'a. Di sini Nabi Ibrahim berkata gitu, sungguhnya Tuhan penciptaku sungguh maha mendengar doa, yaitu bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah, yang dimana Nabi Ibrahim ini sudah memasuki usia tua lah, yang kalau dalam tafsir itu sekitar 120 tahun, sedangkan istrinya itu 80 tahun. Nah, itu udah nggak mungkin untuk mengandung lah istrinya, sudah memasuki masa menopause. Nah, akan tetapi bagi Allah itu nggak mustahil gitu. Selama kita bersungguh-sungguh meminta kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Oleh karena itu, jangan segan-segan dan jangan bosan kita meminta. Karena di dalam hadis disebutkan, sesungguhnya Allah nggak akan bosan mendengar permintaan kita sampai kita bosan meminta kepada Allah. Nah, kemudian Nabi Ibrahim juga tidak melupakan kita gitu. Tidak juga melupakan kedua orang tuanya. Beliau meminta ampun kepada orang tuanya, minta ampun untuk ampunan orang tuanya, dan juga orang-orang beriman ketika hari hisab. Kemudian di ayat selanjutnya Allah berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, engkau jangan mengira bahwa Allah itu lalai dari mengazab orang-orang yang zalim. Allah tidak memperhatikan orang-orang yang zalim. Sungguh sebenarnya Allah itu mengakhirkan azab-azab mereka supaya mereka bisa dihitung ketika di yaumil hisab. Sehingga ketika udah pada masanya, yaitu ketika mereka datang tergesa-gesa memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip dan hati mereka kosong. Yang dimana kalau ulama menafsirkan hati yang kosong itu maksudnya saking takutnya itu ketika hati sudah sampai tenggorokan, maka tempatnya itu berpindah gitu, sehingga benar-benar hanya tertuju kepada hal-hal atau kejadian-kejadian yang sangat dahsyat. Kemudian fa'anzirin nas yauma ya'tihimul adzab, wahai Nabi Muhammad, bilang kepada manusia, dakwahkan kepada mereka supaya mereka berhati-hati. Berilah mereka peringatan supaya mereka berhati-hati akan datangnya pada mereka suatu siksa gitu, yang dimana ketika siksa ini datang, maka orang-orang yang zalim akan berkata, wahai Rabbku, wahai Rabb kami, tangguhkanlah untuk kami batas waktu yang dekat gitu, yang dimana mereka meminta untuk dikembalikan ke dunia, tetapi nujib da'wataka wa nattabi'ur rusul, sehingga ketika mereka bisa di dunia, mereka bisa menjawab seruan Allah dan mengikuti utusan-utusannya. Nah, ini seperti apa? Sebenarnya peringatan bagi kita bahwa kita yang masih hidup di dunia, hendaknya kita memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya, yang dimana jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal ini. Kemudian Allah juga sudah memberi peringatan bahwasanya wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum, yang dimana orang-orang yang zalim ini sebelumnya mereka udah tinggal di suatu tempat yang zalim juga, yang dimana Allah udah mengutus Rasul di situ. Rasul itu kan utusan ya, nggak mesti nabi lah. Rasul itu dalam arti bahasa utusan atau para dai bisa juga. Nah, di mana di tempat itu udah ada dai, udah ada yang memperingatkan, tetapi mereka masih keras kepala, sehingga Allah tidak memberikan alasan lagi bagi mereka untuk tidak diazab. Kemudian
Untuk selanjutnya, fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusulah. Janganlah engkau mengira bahwa Allah menyelisihi janjinya kepada rasulnya. Innallaha azizun dzuntiqam. Yang dimana janji Allah untuk menolong rasulnya itu pasti gitu. Dan janji Allah untuk mengazab orang-orang yang zalim itu pasti. Yauma tubaddalu ardu ghairal ard. Yang hari di mana bumi yang sekarang ini diganti oleh Allah, begitupun langit. Wa barazulillahil wahidul qahar. Dan manusia dibangkitkan dari kuburan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bumi yang dimaksudkan itu adalah, kalau Zakabat tadi baca tafsir, itu adalah sirat atau jembatan. Sehingga ketika di ayat selanjutnya wa tarul mujrimin yawma idzin muqarranina fil asfad. Nah, dari sirat itu kemudian dikumpulkan juga kepada mahsyar. Dan juga dan pada hari itu engkau akan melihat orang-orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu. Nah, orang-orang dari sini sebenarnya juga harus kita perhatikan teman-teman terdekat kita. Silakan dibaca sekali lagi terjemahannya. Dan pada hari itu engkau akan melihat orang-orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu. Nah, kita perlu perhatikan siapa yang kita idolakan, siapa yang kita temani, siapa yang menjadi sahabat kita. Karena itu yang akan dikumpulkan gitu. Sesungguhnya kita akan dikumpulkan bersama-sama orang yang kita favoritkan atau yang bersama-sama kita pada di dunia gitu. Sehingga pada saat ini Allah mengumpulkan orang yang pendosa dengan pendosa gitu, mengikatkannya gitu, diikatkan. Sehingga penting bagi kita untuk mencari tahu atau menelaah tentang siapa yang kita temani, siapa yang kita sahabati, siapa yang menjadi kerabat kita. Seperti itu. Kemudian di ayat selanjutnya, liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat. Hal itu Allah lakukan supaya Allah tidak menjadi zalim kepada hamba-hambanya dan juga membalas setiap perbuatan. Innallaha sari'un hisab. Sungguhnya Allah itu maha cepat hisabnya. Karena Allah adalah zat yang maha mengetahui segala apapun dan juga mempunyai ilmu yang luas sehingga cepat perhitungan hisabnya. Hadza balagul linnas. Sesungguhnya ini adalah balag, nasihat untuk manusia. Waliyundaru bihi, dan juga untuk memperingati agar mereka diberi peringatan dengannya sehingga mereka berhati-hati. Kemudian agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Dari Al-Qur'an ini semoga manusia tahu bahwa ini adalah bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Sebelumnya semoga kita berdoa bersama semoga pandemi ini cepat berakhir. Khususnya juga di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Kemudian ada beberapa mungkin masukan dari Zaka atau nasihat lah, bukan nasihat juga sebenarnya. Zaka juga menasihati diri sendiri dan juga teman-teman lah, bahwasanya supaya kita produktif di bulan Ramadan ini, kita harus pertama-tama mengetahui apa yang kita telah laksanakan, seperti sholat apa sih pahalanya atau keutamaannya, membaca Al-Quran apa sih keutamaannya, ketika kita menghafal Al-Quran apa sih keutamaannya, kita dapat apa gitu. Nah, kalau itu telah kita ketahui, kita mempunyai alasan untuk terus bertindak, kita mempunyai alasan untuk terus beristiqomah. Ketika kita telah mulai jenuh untuk beramal soleh, maka kita mempunyai alasan untuk kembali, yaitu alasan keutamaan tersebut gitu. Tetapi kalau misalnya kita memang mulai bosan, maka gantilah kebosanan tersebut dengan amalan yang lain. Misalnya kita bosan nih membaca Al-Quran, yaudah kita ganti dengan zikir. Atau misalnya kita bosan nih zikir, yaudah kita sholat, atau kita wudu, apapun itu, kita iringi amal baik dengan amalan baik yang lainnya gitu. Dan juga sebenarnya di surat Fatir itu bahwa Allah berfirman bahwasanya orang yang telah umur 60 tahun itu nggak akan ada alasan buat dia gitu. Yang artinya ketika orang udah umur 60 tahun itu nggak ada alasan dia nggak nyembah Allah gitu. Sehingga Allah nggak bakal menerima alasan mereka. Kalau misalnya mereka emang bekalnya belum cukup ke Allah, ya udah langsung tempatnya di neraka gitu. Itu ketika umur udah 60 tahun. Nah, kalau kita konversikan ya, mungkin kira-kira kita tidur misalnya 6 jam atau seperempat dari hari lah. Berarti kalau misalnya umur kita 60 tahun, berarti tinggal dibagi 4 aja gitu. Atau umur kita 40 tahun, ketika dibagi 4, berarti kita tidur sekitar 10 tahun gitu. Sehingga kalau itu baru tidurnya aja, belum makannya, belum yang lainnya. Nah, ibadah kita berapa gitu? Misalnya taruhlah ibadah kita produktifnya itu sekitar 8 tahun gitu. Dari semua umur kita misalnya. Kemudian dilihat lagi dari 8 tahun itu amal mana sih yang ikhlas gitu.
Karena yang amal yang keterima itu adalah amal yang ikhlas gitu. Nah, dari 8 tahun itu bisa jadi 4 tahun, 3 tahun, atau 2 tahun. Ketika di akhir ayat, kita malah menyebutkan bahwa ketika kita pengen menjadi pemimpin, kita menyebutkan amalan-amalan yang telah kita lakukan. Udah habis semua amalan kita. Sehingga bekal kita nggak cukup. Oleh karena itu, gimana sih cara memproduktifkannya? Maka kita niatkan segala sesuatu itu adalah ibadah gitu. Tidur kita, makan kita, itu niatkan ibadah gitu. Kita makan niatnya memang buat bukan hanya mengenyangkan gitu, tapi supaya menjadi tenaga kita untuk beribadah gitu. Kita misalnya mandi atau membersihkan diri, bukan cuma niat untuk membersihkan diri gitu, tapi juga untuk menambah kekhusyukan kita ketika beribadah. Seperti itu. Kemudian juga untuk amalan yang produktif juga kan sebenarnya Ramadan ini kan berlipat ganda ya setiap amal soleh. Oleh karena itu perhatikan juga nih di bulan Ramadan itu apa sih keutamannya? Bukan cuma yang telah kita lakukan, tapi Ramadan juga mempunyai keutamaannya masing-masing gitu. Yang dimana setiap bulan sebenarnya mempunyai keutamaan, tapi Ramadan ini adalah Sayyidul Ashur gitu, tuan dari segala bulan gitu. Yang artinya kita perlu ketahui gitu. Yang dimana mungkin teman-teman semua udah tahu lah kalau misalnya di bulan Ramadan ini ada namanya Lailatul Qadar gitu. Malam kemuliaan. Nah, Lailatul Qadar itu tidak bisa didapatin kecuali kita bersungguh-sungguh pada hari sebelumnya. Kita mungkin mengetahui gitu bahwa Lailatul Qadar itu jatuh di bulan ganjil 10 terakhir gitu misalnya. Itu ada hari seperti itu. Nah, teman-teman cuma berpatokan seperti itu. Itu nggak akan dapat lah. Bisa jadi teman-teman tiba-tiba ngantuk. Bisa jadi teman-teman tiba-tiba ada urusan. Sehingga teman-teman nggak bisa qiyamul lail gitu. Nah, dari itu makanya kita persiapkan gitu dari sekarang. Dari Ramadan yang kedua, hari kedua dari Ramadan ini kita persiapkan iman kita siapkan mental kita siapkan tenaga kita untuk menyambut nanti Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan, bukan, tapi lebih baik. Yang artinya nggak tahu kita berapa, pokoknya minimal 1000 bulan atau 83 tahun. Nah, dari 83 tahun itu kalau kita ikhlas, maka insya Allah cukuplah bekal kita gitu. Yang artinya misalnya umur kita 60 tahun, tapi kita beribadah 83 tahun, melebihi umur kita. Sehingga insya Allah hal itu sudah mencukupi kita untuk menjadi bekal kita gitu. Tentunya juga diiringi dengan amal-amal soleh yang lainnya. Dan juga tidak terpaku hanya Lailatul Qadar saja, juga harus di waktu-waktu yang lainnya. Alhamdulillah. Mungkin untuk tips dan trik juga sebenarnya semua itu sama gitu. Yang intinya sebenarnya ketika zakat cari-cari juga terkait tips dan trik untuk menghafal Al-Quran, intinya itu sebenarnya dua gitu. Kita rela, kita bisa duduk lama dan juga bersabar gitu. Kalau dua itu udah ada, maka itu udah menjadi modal besar bagi kita untuk menghafalkan Al-Quran. Sebenarnya intinya itu. Kemudian kalau misalnya memang kita mau ada cara-cara lain atau metode-metode lain, dipersilahkan gitu. Tetapi perlu diingat bahwasanya kalau misalnya kita ulama tuh mengatakan barang siapa yang menghafal secara cepat maka lupanya juga akan cepat gitu. Oleh karena itu teman-teman juga jangan terlalu tergiur dengan metode-metode menghafal Al-Quran yang memang mungkin seminggu selesai Al-Quran gitulah. Nah, perlu kita pertanyakan gitu. Kita mau dikenal hafiz aja di dunia atau mau kenal hafiz di langit gitu. Karena untuk menghafal Al-Quran itu adalah diperlukan untuk mengulang-ulang gitu, mengulang-ulang hafalan sampai kita akhir hayat gitu. Karena perlu kita ketahui juga bahwa niat kita untuk menghafal Quran itu apa gitu. Karena dari niat ini juga akan menjadi bahan bakar kita untuk beristiqomah ketika nanti menghafalkan Al-Quran. Oke, tadi mungkin udah sampai tips yang pertama yaitu niat gitu. Kita perhatikan niat kita, apa sih niat kita untuk menghafal. Nah, sebenarnya Zaka mau mengulangi kembali sih. Zaka pernah ditanya sama Syekh Zaka gitu. Sebenarnya apa sih niat kalian ketika Zaka di halaqah itu? Apa sih niat kalian menghafalkan Al-Quran gitu? Ada yang niatnya untuk memberikan mahkota untuk orang tua, ada yang niatnya untuk dimudahkan urusannya, ada yang niatnya untuk masuk surga, ada yang niatnya untuk memperlancar rezekinya, dan segala macam niat. Dan semua itu baik gitu. Kemudian Syekh kami tuh ini sedikit tertawa lah gitu. Bagus niatnya, alhamdulillah lah. Kemudian beliau berkata gitu, sungguhnya ada amalan atau niat yang itu lebih baik daripada niat kalian semua gitu.
Nah, kita penasaran dong bahwasanya yang kita niatkan itu semuanya udah ada di hadis gitu. Kita pengen berniat untuk mengasihi orang tua, mengasihi kepada orang tua kita mahkota Qur'ani. Itu udah ada dalam hadis kan, dan itu udah menurut zakat mulia gitu. Tapi kata Syekh zakat tuh itu masih kurang gitu. Oh, terus kayak gimana lagi gitu. Kemudian kita semua nyerah lah gitu, nggak bisa jawab gitu. Akhirnya Syekh itu berkata, kenapa kalian semua nggak meniatkan agar kalian membaca Quran ini supaya bisa melihat wajah Allah gitu. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ketika kita udah melihat wajah Allah, maka udah jaminan gitu. Kalau kita bakal dipermudah segala urusannya. Ketika kita udah bisa melihat wajah Allah, maka rezeki kita lancar. Ketika kita udah bisa melihat wajah Allah, maka otomatis orang tua kita juga mendapat syafaatnya gitu. Nah, sehingga iya gitu. Kalau misalnya zakat cuma niat memberikan mahkota Qur'ani kepada mahkota atau jubah kemuliaan kepada orang tua, itu belum tentu bisa melihat Allah gitu. Tapi kalau misalnya untuk melihat wajah Allah, yang dimana kalau misalnya teman-teman tahu ya, dalam hadis itu disebutkan bahwa ketika Allah tuh menampakkan wajahnya setiap hari Jumat. Nah, ketika Allah menampakkan wajahnya, maka seketika itu nikmat di surga otomatis lupa gitu. Langsung semuanya tertuju kepada wajahnya Allah gitu. Bayangkan nikmat surga aja yang dimana mungkin kita udah bayangin nikmat banget lah, apapun yang kita minta bakal diberi, itu bakal terkalahkan dengan ketika Allah menampakkan wajahnya. Itu yang pertama tentang niat. Yang kedua, setelah niat kita harus istiqomah, atau kita berkomitmen lah akan target yang telah kita targetkan kepada diri kita gitu. Misalnya teman-teman mempunyai target sehari, saya harus menghafal Quran misalnya 1 halaman sehari gitu. Ya udah dipenuhi gitu. Dan itu juga diperlukan istiqomah dan kesabaran gitu. Kalau misalnya teman-teman memang nggak sabar di situ, maka gugur gitu. Dan juga yang ketiga, semua itu perlu pengulangan gitu. Jangan berharap teman-teman untuk menghafalkan Al-Quran secara instan lah. Tidak ada yang namanya instan gitu. Nggak ada namanya jalan pintas. Kalau mau jalan pintas, bukan di Al-Quran tempatnya gitu. Kalau misalnya ketika kita mungkin kita lihat nih manfaat dan juga mudaratnya. Ketika kita diberi hafalan yang kuat misalnya, kita sekali baca misalkan hafal nih, tapi kita lihat hikmahnya, kita kurang pahala kita. Karena apa? Bisa jadi kalau misalnya kita cepat ngafalnya, udah kita tinggalin Quran kan, udah hafal kok gitu. Itu menjadi kekurangannya. Tapi bagi mereka yang susah ngafalnya, bisa jadi Allah berkehendak ketika Allah menjaga dia ketika misalnya Allah kasih dia kecepatan dalam menghafal Quran, kecepatan yang tinggi misalnya, maka Allah tahu gitu kalau itu bakal orang yang tersebut bakal meninggalkan Allah gitu, bakal meninggalkan hafalan Al-Quran gitu. Oleh karena itu Allah bersusah sedikit gitu. Tapi bukan hal yang mustahil gitu. Selama kita berusaha dan kita berdoa, Allah melihat kesungguhan kita, maka pasti semua itu akan dapat gitu. Sungguhnya Allah nggak pernah melihat hasil, pasti semuanya melihat proses gitu. Dan juga Allah melihat kepada hati kita. Ketika memang niat kita ini sudah lurus, insya Allah Allah akan permudah juga gitu. Walau qad yassarnal Qur'an lidzikr fahal mim mudzakir. Allah telah memudahkan Al-Quran untuk dihafal. Nah, dan juga fahal mim mudzakir. Ada nggak sih orang-orang yang pengen mengambil pelajaran tersebut gitu? Ada nggak sih orang-orang yang pengen menghafalkan Al-Quran gitu? Allah udah mudahkan nih gitu. Tapi Allah juga menantang kita. Fahal mim mudzakir gitu. Ada nggak yang mau ngambil gitu? Nah, sampai sekarang kita lihat nyatanya sedikit orang dari sekian banyak orang yang mau mengambil hal tersebut gitu. Oleh karena itu, selain itu juga kita juga perhatikan makanan kita. Pastikan apa yang telah masuk dalam diri kita itu adalah semua yang halal. Karena keharaman itu akan menutup cahaya Allah. Dan kemaksiatan itu juga akan menutup cahaya Allah. Sehingga akan mempersulit kita menerima ilmu-ilmu Allah gitu. Bayangkan Imam Syafi'i aja yang beliau ketika, mungkin kalau misalnya teman-teman baca sejarahnya ya, tentang biodata Imam Syafi'i, ketika beliau membaca buku ini kan ada 2 halaman ya. Kalau misalnya kita buka buku nih, udah saking pinternya, itu beliau sampai ketika membaca halaman kiri, halaman kanan itu ditutup sama tangannya. Supaya apa? Supaya nggak kehafal gitu. Itu saking pinternya. Tapi ketika Imam Syafi'i ini udah hafal, ketika melihat sedikit betis wanita aja, itu langsung buyar hafalannya gitu. Itu Imam Syafi'i gitu. Bayangkan kita dan di zaman ini gitu, berapa banyak gitu mata-mata yang memang gak kita jaga. Oleh karena itu penting untuk kita untuk menjaga mata kita
tubuh kita dari kemaksiatan. Karena Quran itu adalah hal yang baik. Jadi persiapkanlah tubuh kita atau wadah kita sebagai hal yang baik gitu, sebagai wadah yang baik. Sehingga Al-Quran itu mudah untuk masuk. Kemudian yang terakhir, mungkin teman-teman seperti tadi Zaka ulangi, nggak ada bosan-bosannya Zaka ulangi bahwa inti menghafal Quran itu adalah bersabar, istiqomah, mau duduk lama. Itu aja sih. Yang artinya teman-teman jangan pernah memikirkan untuk cepat dalam menghafal Al-Quran. Mungkin kalau misalnya di dalam hadis disebutkan bahwa al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Sesungguhnya orang-orang yang pandai dalam Al-Quran akan bersama para malaikat yang telah Allah utus gitu. Sehingga orang ini terjaga amalannya, terjaga matanya, terjaga lisannya, terjaga tubuhnya dari kemaksiatan. Nah, tapi walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang-orang yang membaca Al-Quran wa yatata'ta fihi, dan dia yatata'ta gitu. Tak gitu. Bertati-tati lah, bersusah-susah dalam membaca Al-Quran. Yang misalnya mungkin sa tapi baca sa za nggak bisa gitu, itu terus dilatih. Yang mungkin nggak bisa baca bedain to sama bo, itu mungkin nggak bisa bedain. Nah itu wahuwa syak wahuwa alai syakun, tapi di dalam hatinya tuh bersungguh-sungguh gitu. Falahu ajroni, maka baginya 2 pahala gitu, 2 kebaikan. Nah, orang yang mahir Quran belum tentu dapat 2 kebaikan gitu, cuma 1 aja. Bagi mereka yang belajar, maka 2 kebaikan. Oleh karena itu, mungkin ini juga sebagai ganti persepsi teman-teman sekalian lah. Ketika mungkin dulu kita berpikir bahwa sama Ustadz Fulan susah nih belajar Al-Qurannya, salah mulu gitu. Nah, dengan kita mengetahui hadis ini, harapannya persepsi teman-teman itu berubah gitu. Saya cari yang susah aja lah, cari ustadz yang susah gitu, supaya amalan itu huruf Al-Quran tuh selalu terulang gitu. Karena kan di dalam hadis disebutkan bahwa orang yang membaca Al-Quran itu baginya 1 kebaikan gitu. Kata Rasulullah, wala aqulu alif lam mim harfun. Rasulullah itu aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf gitu, tapi alifun harfun, lamun harfun, dan mimun harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Sehingga kalau misalnya kita lihat Bismillahirrahmanirrahim aja itu udah 19 huruf gitu. Sehingga 19 kebaikan dan dikali 10. Dan kemudian di bulan Ramadan, sehingga berlipat ganda. Seperti itu. Oleh karena itu, teman-teman jangan bosan-bosannya ketika mendapati kesalahan-kesalahan. Karena itu pasti akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Gimana caranya biar sambil kuliah tapi bisa ngafal Quran, sekaligus bisa mengajar TPQ juga. Oke, yang pertama, Zaka tidak menyebutkan bahwa ini adalah cara yang terbaik gitu. Tapi yang Zaka pikirkan adalah seperti ini. Misalnya teman-teman kuliah gitu, ya kita kembali lagi kepada niat tadi gitu. Kita niatnya mau seperti apa gitu. Setidaknya dalam sehari kita menghafal 1 ayat aja. Itu ayat Quran itu kan 6.236 ayat ya. Yang dimana ayat tersebut mungkin kalau kita konversikan ke tahun mungkin bisa dapat sampai sekitar 10 tahunan lah. Nah, akan tetapi kita bersyukur akan hal itu sehingga Allah akan menambah gitu. La in syakartum la azidannakum. Kalau misalnya kita bersyukur terhadap ayat-ayat yang telah kita hafal, maka Allah akan menambah, sehingga Allah akan insya Allah memudahkan gitu. Kalau misalnya kita bersyukur, misalnya kita dapat 1 ayat hari ini, alhamdulillah kita dapat 1 ayat, semoga ayat ini bisa saya amalkan. Kemudian minta kepada Allah supaya diberi taufik untuk mengamalkan ayat tersebut, dan juga bersyukur, insya Allah akan tambah nikmat tersebut gitu. Allah akan mudahkan. Mungkin yang hari ini mungkin bisa hafal 1 ayat, besoknya bisa 2, bisa 3, bisa 4. Nah, seperti itu. Sehingga teman-teman bisa pasang target untuk seharinya gitu dan istiqomah. Kemudian juga cari waktu yang memang teman-teman kosong dalam waktu tersebut gitu. Karena Quran itu perlu pengorbanan. Kalau misalnya kita nggak mau berkorban terhadap Al-Quran, maka jangan mimpi untuk bisa mendapatkan Al-Quran gitu. Kemudian untuk mengajar TPQ juga, TPQ di sini mungkin ikro ya. Atau kalau misalnya kita mau mengajar Al-Quran, maka hendaknya kita juga bekali diri kita gitu. Jangan sampai kita mengajarkan teman-teman atau adik-adik kita suatu hal atau yang salah gitu. Maka sebelum itu hendaknya teman-teman untuk mengajar TPQ coba cari ustadz yang memang bisa menyimak bacaan teman-teman sekalian, sehingga ketika teman-teman mengajarkannya kepada
adik-adik atau murid-murid teman-teman itu bisa benar gitu. Karena kalau sampai salah itu bisa jadi dosa jariah buat kita gitu. Oleh karena perlu diperhatikan. Nah, gimana biar nggak gampang tergoda buat leha-leha seperti yang tadi sebelumnya udah Zaka sebutkan juga, bahwa perhatikan motivasi kita gitu. Ketika motivasi kita telah kuat, maka kita mempunyai alasan untuk kembali melakukan hal kebaikan tersebut. Seperti itu. Salihan falan min dzakarin aw untha falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengamalkan amal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka akan kami berikan kehidupan yang baik. Seperti itu. Oleh karena itu beramal solehlah, maka kehidupan kita akan menjadi baik.